Saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi penerapan sila Pancasila di sekolah. Metode apa yang akan Bu Mil gunakan? Kemudian apa alasan Bu Mil memilih metode tersebut? Saya menggunakan metode PBJL atau metode Project Based Learning. Alasannya, dengan PBJL kita memberikan ruangan yang sangat luas untuk siswa melakukan pengembangan akademik. Kemudian persiapannya bahan alat apa saja yang Bu Mil siapkan untuk kegiatan tersebut? Sewaktu pembelajaran nanti saya menggunakan laptop, smart TV, buku guru, LKPD, dan gambar-gambar penerapan sila Pancasila di sekolah. Bisa Bu Mil ceritakan kegiatan yang akan disajikan? Jadi dari 3 langkah, pertama ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pada saat pendahuluan, kita memulai pembelajaran dengan menyiapkan kelas, kondisi kelas, doa, berdoa bersama, absensi siswa, dan pertanyaan semantik. Pas itu masuk pada kegiatan inti dengan cara menayangkan video-video pembelajaran. Pas itu kita bertanya jawab dengan siswa tentang penerapan sila Pancasila di sekolah. Dan selanjutnya kita memberikan gambar atau berupa KPD. Siswa menempelkan gambar itu secara bersama. Siswa ditunjuk satu persatu menempelkan di depan kelas. Selepasnya siswa diberi KPD satu sendiri. Berarti Bu Mil dalam kegiatan tersebut melibatkan siswa secara aktif. Iya Bu. Ya, sudah bagus. Kemudian persiapan, ada enggak persiapan tertulis yang Bu Mil siapkan untuk kegiatan itu? Ada Bu, saya menyusun modul ajar, bahan ajar, dan KPD siswa. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pikiran menurut saudara? Kemudian jika ada materi yang sulit, sulitnya di mana? Saya kira siswa saya akan kesulitan pada memahami penerapan sila Pancasila pada sila keempat dan kelima, karena itu kan penerapannya kurang di kehidupan mereka di sekolah atau di rumah. Jadi mungkin saya harus bekerja keras di sana nanti penerapannya ke siswa. Berarti untuk materi penerapan sila 45 jarang ditemui oleh siswa. Kegiatan yang mungkin yang melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan tersebut jarang gitu. Nah, kemudian setelah proses pembelajaran ini selesai, kompetensi apa yang Bu Mil harapkan yang didapat oleh siswa? Saya sangat berharap ya siswa saya mampu menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila di kehidupannya sehari-hari, kehidupan mereka sehari-hari. Mereka udah mampu menerapkannya seperti sholat, tidak tinggal lagi, berdoa, sebelum makan, membantu orang tuanya. Ya, kemudian selama proses pembelajaran ada enggak hal-hal khusus atau ada siswa yang perlu perhatian khusus enggak dari Bu Mil ketika Bu Mil mengajar di observasi tersebut? Kebetulan di kelas saya ada yang satu orang siswa saya yang butuh pendampingan khusus di setiap mata pelajaran. Ya, mudah-mudahan Bu Mil sukses dengan observasinya. Amin, makasih Bu atas dukungannya. Aku akan merasa pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Kerjasama dalam kebaikan memiliki banyak manfaat. Kerjasama untuk mencapai tujuan yang baik merupakan penerapan Pancasila. Ada berbagai contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Berikut ini contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah yang dapat kami cermati. Penerapan makna sila pertama di lingkungan sekolah diantaranya melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, mau bermain dengan semua teman walau berbeda agama, toleransi antar warga sekolah, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah, berdoa sebelum dan sesudah belajar,
mengingatkan teman Yang punya teman, kan kemarin Siti belajar sama ibu. Boleh bikin namanya. Siapa yang selesai pertama, kita kuisis pakai word, pakai laptop ibu. Siapa yang selesai pertama, cepat ibu kasih waktu ini 1 menit ya. Baca, lepas itu hubungkan. Bikin apa? Ya, di sini bikin nama dan kelasnya. Oke, bikin yang kerjakan dulu menghubungkan gambar. Bikin nama dan kelas. Lepas tuh ada yang mewarnai. Susah. Siapa yang dapat kamu lagi? Oh iya. Ibu kalau lagi suka sama anak cowok, kayaknya dapat yang mana? Kami suka ibu. Kami Hah? Isi dulu, nanti baru kita bahas. Isi dulu, nanti kita bahas di depan. Ayo nak, kerjakan lagi ya. Cuman 10 menit. Cepat. Ya. Ya, kalau udah selesai baru kita menggambar. Ibu ingatkan lagi kata kuncinya. Mana letaknya nak? Di sila ketiga. Cepat ambil satu. Ya, tuh. Sila keempat, Cio. Itu sila keberapa itu? Nah. Apa ke? Sila keberapa itu nak? Kemanusiaan sila keberapa? Kemanusiaan. Kedua ya. Ketiga. Iya. Kedua. Di rumah atau di sekolah? Rumah. Nah. Agak ragu dia. Nah. Rumah. Apa lagi ya di rumah? Dah. Ganti. Asia alon. Kok tak ada wacana? Apa tuh? Gambarnya apa? Salah. Ah. Sedang ngapain dia tuh? Nah, situ. Itu gambar apa? Dia lagi ngapain itu? Di sekolah. Karena proses observasi kita sudah selesai, saya sudah mengamati ibunya menjadi kelas 2. Sekarang kita tiba di tahapan pas observasi kelasnya itu tentang refleksi. Selama proses pembelajaran yang telah Bu Mel lakukan, apa kelemahan, apa keunggulan dan kelemahan yang Bu Mel rasakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kita masuk kepada keunggulannya dulu ya Bu Mel. Terima kasih ya Bu ya. Kemarin sebelum saya melakukan proses pembelajaran kan udah lakukan juga melihat modul ajar saya, rangkaian pembelajaran. Jadi dari masukan-masukan yang Ibu beri di saat proses pembelajaran, keunggulannya adalah saya membuat apa namanya itu Bu? Yang koper nilai kemarin media pembelajaran berupa kotak penerapan nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah dengan itu siswa yang kurang paham atau belum paham dengan menerapkan koper nilai kemarin, siswa paham nilai yang pertama itu nilai ketuhanan. Jadi mereka paham dalam penerapannya dibantu gambar-gambar yang ditampilkan. Itu keunggulan yang saya rasakan. Apalagi nilai siswa yang kemarin ketika selesai pembelajaran saya kasih pertanyaan, mereka masih bingung seandainya menabung itu ke sila berapa ya penerapannya. Karena belum paham sila ke pertama itu misalnya sila ketuhanan, dia beribadah itu kemana perginya. Tapi dengan pakai media pembelajaran yang Ibu anjurkan kemarin, alhamdulillah siswa saya paham. Itu Bu. Kalau kelemahannya kemarin di persepsi ya Bu? Iya, profilnya belum rasanya belum disampaikan. Terlupakan penegasan profil. Oh iya, penegasan kelemahannya kemarin di penegasan profil pelajar Pancasilanya ya Bu. Iya. Kurang Ditekankan lagi. Soalnya nanti diperbaiki lagi.
Dengan kata lain, dengan penggunaan media yang telah Bu Mel siapkan, media itu sangat mendukung proses terjadinya proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Iya. Kemudian karena adanya media tersebut, target pembelajaran yang telah Bu Mel tetapkan tercapai sesuai dengan yang diharapkan Bu Mel. Mungkin yang perlu diperbaiki lagi itu penekanan kita terhadap apa ya profil pelajar Pancasila yang akan kita tuju atau kita pelajari pada hari tersebut. Nah, ya. Kemudian untuk media pembelajaran ini Bu Mel kan Bu Mel mengambilnya Kopernila. Nah, Kopersila ya. Kopernila panjangannya kotak penerapan nilai Pancasila. Karena memang yang dibahas saat itu adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima di sekolah ya. di rumah. Dengan penggunaan media tersebut, Bu Mel sejauh mana peran media tersebut dalam menunjang proses pembelajaran yang telah dilakukan? Itu sangat membantu sekali ya Bu ya. Jangankan anak kita yang di kelas 2, kelas tinggi pun pasti bingung gitu Bu kalau kita tidak pakai media pembelajaran. Yang pertama seperti penerapan nilai sila itu susah, bingung mereka Ibu. Sila pertama misalnya sila ketuhanan, mengandung nilai sila ketuhanan. Kedua sila nilai kemanusiaan. 3 nilai persatuan. 4 nilainya musyawarah. 5 nilainya keadilan sosial. Jika tidak pakai media gambar dan koper nilai tadi, saya udah coba, mereka kebingungan gitu Bu. Misalnya menabung itu seharusnya kan ke sila kelima ya Bu ya. Tapi keterkaitannya itu mereka kurang paham. Tapi dengan memakai media pembelajaran, insya Allah sekarang pun sambil jalan kita nanya kan Bu ya, hijau warnanya apa? Kalau sholat itu sila berapa? Mereka cepat tanggap, paham mereka Bu. Jadi saya merasa sangat terbantu sekali untuk sambungan pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya. Mereka tidak mudah melupakannya Bu. Mungkin karena langsung diterapkan, mereka tampil satu persatu ke depan. Jadi sangat membantu untuk siswa paham tentang nilai-nilai sila dan penerapannya di sekolah dan di rumah. Ya, karena ada pengharapan kita dengan adanya proses pembelajaran tersebut, anak memang bisa dalam kehidupan sehari-hari dia bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya sekedar mengetahui saja ya sila pertama ini contoh-contohnya, tapi kita berharap memang ini bisa mereka terapkan nanti di lingkungan mereka dan bisa membentuk mereka menjadi generasi muda yang berkarakter Pancasila yang benar. Kemudian area pengembangan yang kita tetapkan seperti medianya sudah, kemudian LKPD yang Bu Mel siapkan, bagaimana perannya di dalam proses pembelajaran LKPD yang telah dipersiapkan. Dari LKPD yang sudah saya beri, saya bisa membandingkan nilai siswa di awal dan di akhirnya Bu. Insya Allah di 2 kali pertemuan, siswa saya yang kebingungan nilainya rendah ada peningkatan nilainya dari LKPD yang dengan LKPD yang sama ya Bu ya. Sebelum dan sesudah saya menggunakan media pembelajaran, nilai siswa saya insya Allah udah di atas KKM setelah memakai media pembelajaran. Sebelum memakai media pembelajaran memang mereka sangat kebingungan, ini masuknya ke sila berapa, ini masuk sila ke berapa. Tapi dengan memakai media pembelajaran, dengan begitu banyaknya gambar yang saya tampilkan, yang kita bikin, kita press pakai stick note gitu ya Bu ya, mungkin lebih dari 50 gambar gitu Bu. Ada di sana tergabung semua, ada dari nilai sila pertama ke sila kelima. Jadi mereka bergantian tampil ke depan. Alhamdulillah mungkin konkret sekali ya Bu ya. Jadi tinggal di kepalanya ingat ketika saya bagikan LKPD yang sama, ada peningkatan di nilainya dan mereka tidak bingung lagi. Itu nggak ada bingung lagi gitu, langsung mereka bisa langsung jawab sila pertama Bu gitu. Berarti memang LKPD media itu sangat membantu kita dalam supaya siswa ini lebih memahami materi pembelajaran.